Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga baik-baik saja dan masih betah di rumah. Pada video ini akan kami bahas mengenai sosok Diestrix yang merupakan salah satu aktor atau mata-mata di episode Wano Kuni. Sudah terungkap di chapter 956 bahwa sebenarnya Diestrix adalah kapten pasukan khusus SWORD yang sedang bertugas di negeri Wano. Kemudian, apakah benar Diestrix saat ini bekerja untuk Angkatan Laut? Entah mengapa kami ragu mengenai hal itu. Lalu apa sebenarnya tujuan dari Diestrix? Mari kita bahas pada video ini. Sosok Diestrix kecil pernah muncul ketika menceritakan flashback Doflamingo. Saat itu dia masih ada di sebuah kelompok bajak laut pimpinan ayahnya yang bernama Disbarrels. Lalu setelah ayahnya terjebak di sangkar burung Doflamingo, Diestrix pun ditemukan oleh Angkatan Laut dan kemudian dia bergabung menjadi prajurit Angkatan Laut. Namun sosok Diestrix kembali muncul di Kepulauan Sabaody sebagai seorang bajak laut, dan saat itu dia sempat dihajar oleh Kizaru dan Pacifista. Lalu ketika bertemu dengan Diestrix, Kizaru juga menyebutnya dengan sebutan mantan Laksamana muda. Jadi kemungkinan besar saat itu Diestrix benar-benar sudah keluar dari Angkatan Laut. Dan kira-kira kapan Diestrix kembali memutuskan untuk bergabung dengan Angkatan Laut hingga bisa menjadi kapten pasukan SWORD? Menurut kami hal itu terjadi sekitar 1 tahun yang lalu. Alasannya ada di chapter 912. Ketika itu Hitetsu mengatakan jika 1 tahun yang lalu bajak laut Diestrix baru bergabung dengan Kaido dan dia menghancurkan desa Amigasa. Iya, kami rasa timeline bergabungnya Diestrix dengan Angkatan Laut dan dia datang ke Wano tak membutuhkan waktu lama. Alasannya akan kita bahas pada video ini. Sabar. Nah, sampai di sini tentu kita akan mudah untuk berpikir bahwa Diestrix adalah mata-mata yang dikirimkan oleh Angkatan Laut ke negeri Wano untuk mengawasi Kaido. Tapi menurut kami kenyataannya tak seperti itu, karena Akainu sendiri terlihat keberatan untuk mencampuri urusan di negeri Wano dengan alasan bahwa Wano bukanlah bagian dari pemerintah dunia. Padahal saat itu sudah ada gejolak dengan adanya hubungan komunikasi antara Big Mom dan Kaido. Lalu jika sudah ada gejolak saja Akainu masih keberatan, untuk apa 1 tahun yang lalu sebelum ada gejolak pasukan Angkatan Laut repot-repot menyisipkan Diestrix ke Wano sebagai mata-mata? Mungkin ada yang berpendapat jika Akainu tak tahu tentang misi yang ditugaskan kepada Diestrix, tapi kami rasa tak begitu. Sebagai Fleet Admiral, kami rasa Akainu tahu semua pergerakan pasukannya. Apalagi dengan sifatnya yang keras, tentu dia tak akan terima jika ada prajurit Angkatan Laut yang bergerak tanpa sepengetahuannya. Lalu skema yang kami pikirkan seperti ini. Sejak awal Diestrix sudah mengincar Wano sebagai tujuannya. Dan kemungkinan besar tujuannya mirip dengan BG, yaitu menyusup ke dalam tubuh bajak laut Yonko kemudian merusaknya dari dalam. Tapi di sini Diestrix memiliki plan B, di mana jika dia tak bisa menghancurkan Yonko dengan kemampuannya sendiri, dia bisa menggunakan pasukan Angkatan Laut sebagai sarana untuk mencapai tujuannya. Iya, sebagai orang yang pernah bergabung dengan Angkatan Laut, tentu Diestrix punya pilihan ketiga untuk bisa bertahan hidup di dunia baru. Jika bajak laut biasa hanya punya 2 pilihan, yaitu bergabung dengan Yonko atau membentuk aliansi, Diestrix punya pilihan ketiga, yaitu bergabung dengan Angkatan Laut untuk memanfaatkannya. Nah, berdasarkan hal itu kami menduga jika timeline antara Diestrix masuk ke Angkatan Laut tak jauh beda dengan timeline ketika dia datang ke Wano, karena dia memang hanya bertujuan memanfaatkan Angkatan Laut untuk misinya ke negeri Wano. Lalu sesuai pendapat kami di atas bahwa Diestrix lah yang meminta agar dia ditugaskan di Wano setelah bergabung dengan Angkatan Laut. Dan dengan melihat kemampuan Devil Fruits-nya yang sejalan dengan bajak laut hewan buas, maka Angkatan Laut pun meng-ACC permintaannya. Tapi di sini perlu dicatat, jika misi dari Diestrix kemungkinan besar hanya sebagai mata-mata saja, bukan untuk bertarung. Karena seperti yang kami katakan di atas, Wano bukanlah bagian dari pemerintah dunia. Jadi Angkatan Laut tak perlu repot-repot untuk mengurusi masalah di dalam negeri Wano. Kami rasa sampai di sini Angkatan Laut dan Diestrix masing-masing memiliki keuntungan.
Angkatan Laut memiliki mata-mata yang kompeten dan The X-Drix memiliki backup kekuatan yang besar untuk mencapai tujuannya, yaitu menghancurkan bajak laut Kaido. Namun menurut kami The X-Drix tak sepenuhnya bekerja kepada salah satu pihak. Perannya sebagai Kapten Sword hanya pura-pura untuk kepentingannya sendiri dan menjadi headliner Kaido juga untuk kepentingannya sendiri. Jadi kesimpulannya, jati diri The X-Drix saat ini tetaplah sebagai kapten dari kelompok bajak lautnya sendiri yang ingin menuju puncak seperti kelompok bajak laut yang lain, dan dia menggunakan angkatan laut serta bajak laut hewan buas sebagai alat untuk mencapai hal itu. Lalu apakah rencana The X-Drix berjalan dengan lancar hingga saat ini? Mari kita lihat. Tentu nakama sekalian masih ingat jika di chapter 954 Law telah dibebaskan oleh sosok manusia misterius dari dalam penjara Rasetsu. Dan sosok misterius itu terlihat memiliki sebuah rencana. Karena saat itu Law mengatakan, jika membiarkanku bebas adalah bagian dari rencana besarmu, maka aku akan mengikutinya. Menurut kami sosok itu adalah The X-Drix, karena Law terlihat sudah mengenalnya dan bahkan langsung menyetujui rencananya. Karena sebagai bajak laut generasi terburuk yang berkeinginan untuk mencapai posisi puncak, tentu sangat masuk akal jika The X-Drix juga mengincar Kaido. Dan jika yang menyelamatkan Law itu adalah Denjiro atau Kyushiro, tentu Law tak akan semudah itu percaya. Karena tentu motif Denjiro belum jelas, yang ketika itu belum membongkar identitas yang sebenarnya. Oke, sampai di sini kita tahu bahwa The X-Drix punya rencana yang didukung oleh Law, dan kemungkinan besar rencananya sejalan dengan pasukan aliansi, yaitu menghancurkan Kaido. Lalu kemudian di chapter 979, para Tobiropo termasuk The X-Drix mendapatkan misi untuk mencari anaknya Kaido yang telah hilang, yang bernama Yamato. Dan hadiah untuk orang yang berhasil melakukannya adalah duel dengan All-Star untuk mendapatkan jabatan All-Star. Namun dari informasi ini kami jadi bertanya-tanya, sebenarnya seberapa dewasakah anak Kaido dan juga seberapa kuat dia? Mengapa yang diperintahkan untuk mencari adalah Tobiropo, bukannya All-Star? Dan hadiahnya pun akan diberikan secara perorangan, bukan secara kelompok. Dari informasi itu bisa dikatakan bahwa satu Tobiropo saja sudah cukup untuk membawa Yamato kembali kepada ayahnya, dan mereka juga dipersilahkan untuk saling bersaing. Nah, dari hal ini kami jadi berpikir jika The X-Drix akan benar-benar serius untuk mencari Yamato, tapi bukan untuk membawanya kepada Kaido, melainkan untuk dimanfaatkan sesuai kepentingannya. Iya, jika dia benar-benar punya rencana untuk menghancurkan bajak laut hewan buas, tentu hilangnya anak Kaido ini tak akan dia sia-siakan. Kami menduga jika The X-Drix akan menyandra Yamato untuk melemahkan kekuatan bajak laut Kaido, atau bisa juga menyerahkannya kepada pasukan aliansi, yang kemudian dengan perkembangan situasi yang ada, mungkin Yamato akan ditukar dengan Momonosuke. Tetapi setelah melakukan hal itu, tentu penyamaran The X-Drix akan terbongkar, dan dia akan berhadapan dengan bajak laut Kaido sebagai seorang musuh. Dan ketika hal itu terjadi, salah satu All-Star akan turun tangan untuk menghajar The X-Drix. Turun tangannya salah satu All-Star ini secara simbolis akan memenuhi janji Kaido, yang menyatakan bahwa orang yang berhasil menemukan Yamato akan diberikan kesempatan untuk menantang All-Star. Dan The X-Drix lah yang akan berhadapan dengan salah satu All-Star. Jadi kira-kira siapa All-Star yang cocok untuk berhadapan dengan The X-Drix? Silahkan sampaikan jawabannya di kolom komentar. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Show!